Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini. Kami akan sampaikan terkait dengan pengumuman kegiatan penyidikan baru dan juga penahanan terhadap beberapa tersangka terkait dengan perkara dugaan suap DPRD Jambi terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018, di mana sebelumnya KPK juga telah menetapkan tersangka dalam perkara ini kurang lebih 24 orang yang saat ini perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga dari fakta-fakta persidangan tersebut tentu kami lakukan analisis dan ditemukan bukti permulaan yang cukup, beberapa pihak kembali dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga kami tetapkan sebagai tersangka yang nanti akan disampaikan poin-poin dari penanganan perkara dimaksud. Hadir malam hari ini pimpinan KPK Pak Johanis Tanak yang juga didampingi Pak Deputi Penindakan Pak Karyoto. Setelahnya tentu seperti biasa kami persilahkan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan terkait dengan perkara ini tentunya ya. Kita fokuskan perkara ini sekalipun kami memahami, saya yakin teman-teman punya banyak pertanyaan terkait dengan perkara lain yang saat ini juga sedang kami selesaikan terkait di Papua. Baik, kami silahkan Pak Johanis Tanak untuk menyampaikan beberapa poin-poin dari perkara yang kami lakukan sebagai penyidikan baru perkara dimaksud. Kami silakan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Pak Ali. Pada malam ini, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Ali, kita akan melakukan tindakan penahanan untuk guna memperlancar proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh kita, tim penyidik. Perkara ini terkait dengan masalah seperti yang disampaikan tadi, adalah terkait dengan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018. Yang sebelumnya, perkara yang sama pernah ditangani juga oleh KPK dan telah diputus oleh pengadilan, yaitu yang melibatkan dulu tersangka dan sudah menjadi terpidana, yaitu ZZ, Gubernur Jambi. Saya pikir teman-teman semua sudah tahu perkara itu, dan sudah tahu mereka-mereka semua itu, yang berjumlah kurang lebih, yang berjumlah pastinya bukan kurang lebih, berjumlah 24 orang. Saya yakin dan percaya teman-teman dari media semua sudah tahu karena ini masalah yang sudah lalu. Dan kemudian, sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK tidak tinggal diam terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi meskipun sudah beberapa lama terjadi, sepanjang terdapat cukup bukti dan alat bukti mendukung untuk melakukan tindak lanjut atas suatu peristiwa pidana yang terjadi, maka KPK akan menindaklanjuti penanganan perkaranya. Dan saat ini KPK telah menetapkan 28 orang tersangka yang juga seperti tadi saya katakan itu terkait dengan penetapan pengumuman adanya tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan seperti yang sudah disampaikan tadi adalah anggaran
APBD Provinsi Jambi tahun 2014 sampai dengan 2019. Adapun para tersangka yang telah ditetapkan pada hari ini dan pada hari ini juga tanggal 10 Januari 2023 dilakukan penahanan yang masing-masing adalah pertama SP, saya cukup menyebutkan inisial saja, kemudian yang kedua SA, yang ketiga SN, yang keempat MT, yang kelima SP, yang keenam RW, yang ketujuh MJ, yang ke-8 PR, yang ke-9 IK, yang ke-10 TR, 11 KN, 12 MH, 13 LS, 14 EM, 15 MK, 16 RH, 17 MS, 18 HH, 19 AR, 20 BY, 21 HA, 22 NR, 23 NU, 24 ASHD, 25 DL, 26 MI, 27 MU, 28 HI. Dari ke-28 orang tersebut, tersangka tersebut, untuk sementara 10 orang yang dilakukan penahanan. Ini dilakukan untuk kepentingan proses pemeriksaan penyidikan dan masa penahanan 20 hari, mulai hari ini 10 Januari 2023 sampai nantinya tanggal 29 Januari 2023. Adapun yang dilakukan penahanan adalah masing-masing SP, SN, MT, SP, RW ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, dan MJ dan serta IK ditahan di rutan KPK pada Kafling C1. Sedangkan PR dan TR ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. SA ditahan di rutan Polres Jakarta Selatan. Sedangkan untuk para tersangka lainnya, KPK mengimbau agar kooperatif hadir pada agenda pemanggilan berikutnya yang akan dilakukan oleh tim penyidik. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi, pertama, dalam RAPBD Jambi, dalam hal ini Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2017 dan 2018, tercantum berbagai proyek pekerjaan infrastruktur dengan nilai proyek mencapai miliaran rupiah yang sebelumnya disusun oleh Pemprov Jambi. Yang berikut, untuk mendapatkan persetujuan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018, diduga tersangka SP dan kawan-kawan yang menjabat anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 sampai 2019 meminta sejumlah uang dengan istilah ketuk palu pada Zumi Zola yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jambi. Atas permintaan tersebut, Zumi Zola melalui orang kepercayaannya, Paut Syakarin yang berprofesi sebagai pengusaha, menyiapkan dana sejumlah sekitar 2,3 miliar rupiah. Mengenai pembagian uang ketuk palu, disesuaikan dengan posisi dari para tersangka di DPRD yang besarannya dimulai dari 100 juta sampai dengan 400 juta per anggota DPRD
D, provinsi. Sedangkan mengenai teknis pemberiannya, Pak Otsakarin diduga menyerahkan 1,9 miliar pada Effendi Hatta dan Zainal Abidin sebagai perwakilan dari tersangka SP dan kawan-kawan. Dengan pemberian uang dimaksud, selanjutnya RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018 akhirnya disahkan. Untuk mengganti uang yang telah dikeluarkan oleh Pak Otsakarin yang diberikan pada tersangka SP dan kawan-kawan, Zumi Zola kemudian memberikan beberapa proyek pekerjaan di Dinas PU Provinsi Jambi pada Pak Otsakarin. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. KPK menyadari risiko korupsi pada sektor politik punya siklus yang terus berulang. Oleh karenanya, korupsi politik menjadi salah satu dari 5 fokus area KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana korupsi pada sektor ini rentan menjalar pada modus korupsi lainnya seperti korupsi pada perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, suap ataupun gratifikasi. Oleh karenanya, KPK terus mendorong partai politik dan para kadernya untuk berkomitmen dan melakukan langkah nyata dalam menerapkan praktek-praktek politik yang jujur dan berintegritas, seperti melalui program politik cerdas berintegrasi maupun penerapan sistem integritas partai politik. Sehingga ketika para kader nanti terpilih menjadi pejabat publik, baik dalam rumpun eksekutif maupun legislatif, akan mengemban amanat rakyat dengan penuh rasa tanggung jawab, karena uang negara yang dikelola dan gaji yang diterima adalah hasil dari keringat rakyat. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan di sini di samping saya ada Deputi Penindakan dan Eksekusi yang menangani juga langsung penanganan perkara ini, akan bisa memberikan penjelasan lebih lengkap lagi. Untuk itu kepada Pak Deputi kami persilakan. Menurut beliau sudah cukup jelas ini. Nanti setelah ada pertanyaan, beliau akan memberikan komentarnya. Saya kembalikan kepada Pak Ali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak JT yang telah menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dugaan korupsi dimaksud. KPK menetapkan 28 orang tersangka, 10 orang dilakukan penahanan. Tentu berikutnya kami lakukan penahanan untuk pada waktu yang akan datang, karena sekali lagi perlu kami sampaikan tidak pernah ada tersangka KP yang tidak ditahan, cuman waktu yang kemudian dibutuhkan untuk menyelesaikan berkas perkaranya lebih dahulu. Ke-10-nya dilakukan penahanan sampai nanti tanggal 29 Januari 2023. Baik, kami silakan 3 orang penanya. 1. Cuman satu dulu. Buat nanti malam. Oke. 1 dulu, nanti yang lain pertanyaan perkara yang lain juga dibolehkan. Silakan Mas Mario. Ya, makasih. Saya Mario dari Metro TV. Ya. Saya rasa yang untuk kasus ini nggak usah berpanjang-panjang karena sudah berapa kali kompers. Pertanyaan saya, yang selalu saya tanyakan ketika kompers Jambi ini, diawali soal OTT Supriyono yang diketahui anggota DPRD yang berasal dari PAN, yang kemudian sangat erat hubungannya dengan Zumi Zola sebagai kader partai yang sama. Dari beberapa kali kompers saya menanyakan apakah sudah ditemukan aliran dana ke partai tersebut. Itu udah berapa kali kompers. Kedua,
sikap KPK dengan menetapkan sebanyak 2 tim sepak bola lah taruh, nah ini 28 orang, yang ditahan baru 10. Ya ini bagian dari strategi, kalaupun ini bagian dari strategi menurut saya ini akan agak rentan saja. Karena ada berpeluang menambah DPO yang lain. Apakah KPK sudah menghitung dampak itu atau memang sudah ada semacam warning atau kesepakatan agar mereka tetap kooperatif untuk hadir sisanya 18 orang. Ketiga, dari sejumlah fakta persidangan yang tadi dipaparkan Pak Yohanes, bahwa ditemukan adanya dugaan aliran dana sehingga menjadi fakta hukum sehingga menetapkan ini. Apakah KPK juga menemukan tindak pidana lain yang dilakukan baik oleh eksekutif maupun legislatifnya? Hal ini berkaitan, kita tahu bahwa para anggota legislator ini merawat konstituennya dengan cara bagaimana mengambil dari bahasa mereka uang ketuk palu. Lalu baru saja di Jawa Timur terjadi hal yang sama. Bagaimana mengambil dana hibah bancakan untuk merawat konstituen mereka. Dan mereka itu bisa merawat dan bisa menghidupkan para kader dengan cara demikian. Apakah KPK juga sudah menemukan adanya dugaan tindak pidana lain berkaitan misalkan dana hibah atau pokir ini gitu loh. Ini ruang yang sangat rentan sekali di tingkat legislator terkait dugaan-dugaan korupsi yang seperti ini. Nah, ketiga, juga sempat saya tanyakan ketika proses penahanan belasan anggota DPRD Jambi yang lalu, dengan penahanan 10 besok 18, apakah KPK juga sudah mencermati soal PAW-nya? Yang ganti nih 10 orang ini siapa? Apakah ada dugaan suapnya mereka, siapa yang terpilih menjadi anggota dewan menduduki kursi-kursi di legislator sana? Apakah KPK sudah mendeteksi misalkan bahwa PAW ini tidak ada isinya misalkan? Tidak ada pelumasnya, tidak ada pelicinnya. Nah itu berkaitan soal Jambi. Masih ada satu lagi soal Jambi. Apa sih parameternya kalau memang dugaan yang berkaitan dengan kepala daerah dengan DPRD-nya, itu DPRD-nya ikut ditahan. Saya mengambil contoh kasus Banten. Ratu Atut, Wawan. Bagaimana Wawan, adik Ratu Atut itu merawat bagaimana agar tidak bisa ada satu suara antara gubernur dengan DPRD-nya. Semua anggota dewan tuh terima mobil. Bahkan diajak nonton Grand Prix ke Monaco oleh Wawan. Itu saya ada data dan fotonya ada. Tapi kok nggak ditahan tuh anggota DPRD-nya? Itu PR maksud saya. Jadi parameternya apa? Orang terima, dikembalikan, sudah selesai. Tindak pidana yang dilakukan tidak dilanjutkan. Itu seingat saya 2013 atau 2014 atau ditangkap 2012. Nah itu maksud saya hal-hal kayak gini. Jadi jangan sampai bukannya tebang pilih, tapi pilih tebang. Yang di sono DPRD-nya kena, yang di sini kagak nih. Apa karena tekbal orang Banten makanya nggak ketangkep atau gimana? Ya itu pertanyaan saya yang sampai saat ini belum terjawab. Ya untuk kasus lain ya Pak Karyoto mau mempertegas saja apakah benar mantan politisi Hanura Miriam S. Haryani ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus atau 1 kasus. Hanya EKTP saja atau ada IPDN-nya. Pengadaan luar korupsi IPDN. Dan ini kan dia juga satu paket dengan pacarnya Markus Nari. Saya tahu betul itu bagaimana hubungan mereka. Sama-sama di Komisi 2 DPR, sama-sama ngurusin Kemendagri. Itu aja, makasih. Baik, terima kasih Mas Mario. Silakan ada lagi. Nah, Hedi. Terima kasih Mas Ali. Ini ke kasus lain aja yang soal Papua gitu Mas. Ini sebelum menuju malam begitu Mas Ali. Mau mengonfirmasi aja ini. Apakah benar Pak Lukas itu ditangkap pada saat mau keluar negeri apa gimana gitu Mas Ali. Karena beberapa di media juga sudah dituliskan itu. Sekadar menegaskan aja begitu. Nah setelah sampai di sini apakah langsung dibawa ke KPK apa dilalui pengecekan kesehatan dulu?
Terima kasih Mas Ali. Izin Pak Ali satu lagi. Saya Niam dari kompas.com, mau konfirmasi Pak Ali. Tadi pengacara menyebutkan kalau salah satu ajudan Lukas yang udah lama menemani dia itu ikut terbang kayak gitu, ikut Lukas ke Jakarta gitu. Apakah itu benar? Terus yang kedua mau tanya soal teknis pemeriksaan, karena setahu saya pernah datang ke forum yang intinya ada Lukas di kantor perwakilan Pemprov Papua di Jakarta tahun lalu, dan waktu itu saya lihat dia ngomongnya aja udah susah kayak gitu dan harus dibantu sama kayak translator gitu jubirnya. Lah untuk pemeriksaan kayak di penyidikan kayak gini sama penyidik nanti kayak gimana sih maksudnya? Ya dia kan ngomong juga kayaknya susah dipahami kayak gitu. Yang nggak tahu ya kalau itu pura-pura atau enggak gitu. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya teman-teman. Nanti bisa disimpan pertanyaannya untuk agenda berikutnya. Mudah-mudahan malam ini nanti kami sampaikan perkembangannya. Kami silakan Pak JT dan Pak Karyoto. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab dan nanti akan dilengkapi lagi dengan Pak Deputi. Kalau berbicara aliran dana ke PAN, tentunya kita belum fokus dulu ke situ, Pak. Apapun alasannya, kita harus fokus dulu dengan perkara yang telah ada, yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kita harus fokus. Dan kemudian berbicara aliran dana, tentunya yang kita ketemukan baru dari pemberi kepada pihak tersangka. Nah, masalah pihak tersangka selanjutnya itu masalah lain. Kita harus buktikan dulu tersangka ini, sehingga tidak ada suatu proses pemeriksaan yang kemudian nantinya jadi obskur, jadi kabur. Kemudian terkait PAW maupun Wawan mengajak anggota DPRD Banten, KPK tentunya akan melaksanakan tugasnya apabila ada satu laporan yang diterima oleh KPK. Nah, sementara ini sepengetahuan saya belum ada, Pak ya. Belum ada, ya. Nah, tapi nanti kita lihat kalau bagaimana dicek, yang sementara ini belum ada. Tapi nanti Pak Deputi akan menyampaikan. Kemudian kalau terkait pertanyaan Mas Hedi dan dari kawan-kawan dari Kompas, ini sesinya baru sesi masalah DPRD Provinsi Jambi. Nanti sebentar, kalau sudah tiba saatnya, Pak Deputi juga akan menjelaskan. Semua ada waktunya. Untuk lengkapnya masalah yang ditanyakan, saya serahkan kepada Pak Deputi untuk menjelaskan kembali. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati rekan-rekan jurnalis, saya hanya sedikit menambahkan. Yang pertama, pertanyaan dari Pak Mario. Ya memang kalau kita bicara perkara suap, dalam hal tindak lanjut atau pengembangan berikutnya, misalnya ditemukan, ini kan baru melakukan upaya paksa penahanan. Nanti kita lihat juga, apakah dari pundi-pundi yang bersangkutan, ya kita bisa dicek, dan kami selalu koordinasi dengan PPATK. Kalau nampak alirannya kemana ya kan kita usut, dan peran-peran mereka akan kelihatan. Apakah ini bisnis, apakah ini dari suap yang lain, apakah ini dari para rekanan kontraktor, nanti akan kelihatan. Ya tentunya ini akan terjadi pada saat yang akan datang apabila memang betul-betul keadaannya seperti itu. Ya, jadi dalam keadaan yang sekarang ya seperti ini. Karena ini adalah tindak lanjut dari OTT yang teman-teman selalu mengatakan kok lama. Ya. Karena ini tanggung jawab moral kami kepada masyarakat tentang keadilan. Kalau si penerima satu sebagian atau hanya beberapa gelintir orangnya, ya tidak adil. Makanya ini disemuanyakan. Dan tergantung dari keadaannya. Ya. Nah, setelah melalui fase gelar perkara, expose, ya memang layak untuk dinaikkan tersangka. Kemudian menyangkut hal-hal apa yang kira-kira hampir sama terjadi di beberapa daerah
seperti di Jawa Timur, uang pokir dan lain-lain. Nah tentunya nanti kan akan kita lihat apakah ada temuan-temuan atau tidak. Kalau ada temuan ya ini sangat bagus. Dan ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk para penyelenggara lainnya untuk tidak melakukan itu. Dan ini selalu diingatkan oleh setiap kali ada rilis, pimpinan KPK selalu mengingatkan akan hal itu. Ya, untuk wanti-wanti, kehati-hatian terhadap penggunaan uang rakyat. Nah kemudian terhadap tersangka lain yang sudah disebutkan tadi, kami yakin tidak akan ada DPO lagi, karena ya kita lihat ya berapa sih hasilnya, barangkali nggak sempat untuk kabur kemana kan gitu. Itu sesuai dengan logika saja. Hal-hal yang lain yang menyangkut Papua sebenarnya ada sesi sendiri, nanti Pak Ketua akan tampil gitu ya. Ya kita tunggu, mudah-mudahan rekan-rekan kami, penyidik dan tersangka yang sedang dalam perjalanan dalam keadaan aman, selamat sampai di Jakarta. Sabar ya, makasih. Baik, saya kira cukup ya teman-teman ya. Kita menunggu nanti untuk sesi berikutnya. Ya? Yang Banten? Oh, yang Banten. Oke. Saya malah kaget ini. Karena ya memang fase saya kemarin dari 2020, Pak Mario nggak pernah nanya itu. Nah, kalau sudah nanya tentunya kami akan cek lagi kepada penyidik-penyidiknya. Ya. Percayalah, kalau memang ada yang bagus kita pasti akan lakukan upaya-upaya pengembangan penyidikan. Terima kasih. Masih di perjalanan di udara. Nanti disampaikan ya. Oke ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan makanya teman-teman. Iya Pak, untuk kasus Bupati Karimun Pak, Kepri itu Pak, dana alokasi. Ya itu untuk kasusnya itu Pak bagaimana Pak? Itu ditindaklanjuti atau tidak itu Pak? Yang masalah dana alokasi itu Pak? Kita nanti cek dulu ya terkait pertanyaan dari Masnya, ini terkait apa yang Karimun, karena ini tidak spesifik pertanyaannya, tapi nanti kami cek Mas ya, seperti apa ya informasi yang Mas sampaikan tadi. Oke, saya kira cukup ya. Ya, selesai kan sudah selesai. Baik, terima kasih kehadiran pada malam hari ini. Terima kasih Pak Citi, Pak Karyoto. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.